mempelajari pendidikan Pancasila, merawat semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran ini mohon disusun kembali ke naskah. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu boleh pandu pembelajaran kita pada hari ini boleh satu orang doa. Boleh ke depan. Terus kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Terus kita akan masing-masing akan berdoa mendoakan saya. Amin. Pada hari ini kita akan masuk ke materi belajar kita di bab 1. Mungkin untuk minggu lalu kita sudah memberikan soal ya, asesmen untuk melihat sejauh mana kalian memahami Pancasila dan seberapa besar hobi kalian terhadap Pancasila. Maka hari ini kita masuk di bagian A, kita akan ideologi, pengertian ideologi dan dua jenis ideologi, ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Boleh dibuka semua bukunya di bagian pertama. Hari ini kita akan masuk ke bagian A dan juga B. Tidak terlalu banyak ya materinya, namun sebelum itu kita masuk ke inti dari materi kita, pembahasan kita pada hari ini. Ini semua melihat dulu seluruh masuk belum. Nah, sebelum itu Miss akan melihat dulu bagaimana kira-kira perasaan kalian saat ini sebagai kebingungan kita pada hari ini. Masuk di bagian A dan B. Nah, bisa kalian lihat di sini bagaimana ya kira-kira perasaan kalian hari ini. Senang bersemangat. Nah, hari ini Miss mau kita semua terbuka, jujur, tidak ada salah dan benar. Miss kasih kalian keterbukaan untuk berpendapat. Jadi silakan opinikan, bukakan semua bagaimana perasaan kalian saat ini. Mungkin boleh dari sini dulu, kira-kira perasaannya saat ini seperti apa? Ada lagi? Senang. Kira-kira lelahnya karena apa? Karena senang tadi ya. Dia semangat sekali kan ya. Yang ini senang karena apa kira-kira? Yang terakhir, Bosan, tenang, sama bingung. bosan, tenang. Dia ada yang lainnya, tenang. Tenang karena apa? Tenang karena Tidak ada masalah. karena nggak ada masalah. Terima kasih karena sudah berpendapat. Kalau Miss sendiri, Miss hari ini perasaan Miss hari ini percaya diri, bersyukur dan bersemangat. Kenapa Miss? Percaya diri karena itulah teladan dari seorang guru. Yang kedua bersyukur karena Miss berdiri di depan anak-anak yang punya hobi terkhusus, salah satunya tari. Hobi ini kan tidak semua orang punya, bukan? Bahkan Miss sendiri pun tidak punya hobi itu, bahkan khas yang seperti itu tidak ada di dalam dirinya. Jadi Miss sangat bersyukur di segelintir siswa di depan Miss ini bisa sama-sama klop, ya, sekelompok untuk menciptakan suatu gerakan tadi di depan itu. Misalnya itu anak-anakku tuh bilang sama rekan-rekanku, itu anakku kayak mana nanti kayak gini dia masuk ke kelas gitu kan, ternyata betul kayak gitu. Kalian duduk tadi di sini sambil makan apel kan. Ya, jadi apapun perasaan kita pada hari ini, biarlah kita dapat kiranya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke? Mari kita masuk ke materi kita. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini tentang ideologi. Jadi sebelum itu Miss mau kita membuat Miss akan membuat SDG, tapi sebenarnya kita akan belajar sambil bermain. Kebetulan Miss punya 2 spidol. Kita ada 9 orang, semua datang. Jadi Miss mau, yang ini 4 nggak apa-apa ya, satu kelompok. Yang ini 5. Miss mau keduanya kali yang ini berdiri di barisan ini, yang ini berdiri di garis itu. A, B, C, D, E, F, G. Jadi permainannya seperti ini. Miss mau setiap anggota
saat mendengar kata ideologi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ayo, silahkan cari, lalu silahkan ke depan. Kalau sudah, sampainya. Aku, karena pas mereka kamu pakai mirror, ke belakang, Oke, waktunya habis. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Boleh bantu Miss Hapus ini. Ada yang punya penghapusnya. Ya, semua jawaban kalian tidak ada sebenarnya yang salah. Karena Miss kan kasih kalian kesempatan untuk berpendapat. Tapi kita sudah masuk ke bagian ideologi. Tadi sudah ada yang bilang ideologi itu adalah cita-cita. Ada yang bilang pedoman. Ada yang bilang apa lagi tadi? Gagasan. Apa yang siapa yang ingat tadi jawabannya? Logika, ide, ideologi. Sekarang pertanyaan kedua, apa bedanya sebuah aturan yang bisa didiskusikan dan diubah dengan aturan yang harus diikuti tanpa boleh dipertanyakan? Ada yang mau memberikan pendapatnya atau belum mengerti pertanyaan ini? Berharap belajar kita pada hari ini yang pertama menjelaskan dan memahami tentang pengertian ideologi secara definisinya. Ideologi itu diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea itu artinya gagasan, seperti kalian tadi sudah bilang. Ide itu artinya gagasan, ideologi itu berhubungan dengan gagasan, buah pikiran, pendapat. Sedangkan logos itu artinya ilmu atau ajaran. Jadi selanjutnya kita masuk. Jadi dari beberapa paham tersebut, secara umumnya sebenarnya ada dua jenis ideologi ini. Ada ideologi yang terbuka dan ada ideologi yang tertutup. Nah, jadi dijelaskan bahwa tidak semua ideologi itu sifatnya sama. Pertamanya, ideologi terbuka itu ideologi yang didiskusikan. Jadi dalam membentuk suatu keputusan itu didiskusikan. Apa istilah kata lainnya diskusi? Musyawarah. Masuk kerja kelompok. Karisa, Febri, aku mengerti ideologi. Dan kami menurut Mubianto. Jadi sebuah ajaran menurutnya, jadi sebuah ajaran kepercayaan bagi sekelompok masyarakat yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Jawaban kami yang satu. Alasan kami karena Pancasila bersifat demokratik tanpa pemaksaan dan hukumnya sudah dimusyawarahkan. Dari kelompok saya, terima kasih. Kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, ideologi adalah kumpulan apa tadi gagasan dan nilai-nilai yang menjadi pedoman suatu bangsa dalam bersikap bertindak. Ideologi tadi dibedakan menjadi dua, ada terbuka dan tertutup. Lalu yang terbuka, mengapa Indonesia terbuka? Karena digali dari dulu bangsa Indonesia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta mampu merangkul keberagaman. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian saat ini setelah mengikuti pembelajaran ini? Terima kasih. Semoga berharap kita semua saling mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat pagi. Bye.